Bali, Malang, Oh, Bali, Malang, Jogja. Kenapa Jogja. sih harus Malang gitu? Ada apa di Malang? Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Ke banyak tempat favorit, mungkin bisa jadi salah satu hal yang kamu pengen ya, karena kalau misalnya kita jalan-jalan, terus bisa traveling, terus juga bisa pergi ya ke tempat yang kita idamkan, pasti kita punya pengalaman baru atau juga hal-hal yang nggak bisa kita temukan di tempat lain. Nah, di edisi kali ini aku bakal ngobrol nih sama salah satu teman aku, teman SD ya ampun. Jadi aku udah temenan dari SD dan sampai Halo. sekarang. Masih Iya. kita sering kontek-kontekan ya. Dia ini sering banget traveling, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nanya, "Fit lagi di mana?" "Lagi di Bali," terus nanya lagi, "Lagi di mana?" Terus pokoknya dia tuh udah kayak berkeliling ya, nggak pernah ada habis-habisnya gitu, kayak hobi banget. Jadi aku tuh kayak penasaran gitu loh, kira-kira kenapa sih dia tuh suka traveling dan mungkin bisa ngasih insight juga nih buat kita kalau misalnya kamu atau aku pengen traveling kira-kira apa aja sih yang harus disiapin, budgetnya, planning-nya, dan lain-lain. Oke deh kita kenalan dulu ya. Halo ada Vida Mustika. Hai Vida. Halo. Gimana kabar Halo kamu? Tiwi. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Aku lagi isoman tapi baik-baik aja. Iya, soalnya kan kita mau ketemu ya kalau misalnya, akunya sehat-sehat aja, tapi ternyata kena Covid, jadi aku harus di rumah aja. Nggak apa-apa lah ya, kita ngobrol by virtual sambil bisa sharing-sharing juga. Dan mungkin Iya. ada teman-teman juga nih yang, penasaran gitu ya sama kamu. Apa aja sih kesibukan kamu sekarang, Fit, selain jalan-jalan? Ya kalau misalkannya aku kesibukannya ya juga kalau sekarang sambil planning-planning buat next trip gitu. Emang udah hobi banget ya, jadi kerjaan juga nggak jauh-jauh dari traveling. Mhm. Nah, Vid, boleh cerita Harus dong, mhm, Kak, gitu. mhm. Kamu tuh kan, dari dulu hobi banget ya traveling ke mana-mana gitu. Boleh sebutin dong kamu udah ke mana aja sih? Aku belum banyak sih sebenarnya, kan Kakaknya dimulai dari awal pertama kali itu kan, dari mulai Bali, Mmm, Malaysia, Singapura, Palembang, terus Matrakan, terus Jogja, Malang, Sumba, itu pokoknya semuanya baru ke situ aja sih untuk saat ini dan semuanya itu sendiri. Maksudnya tuh, tanpa orang tua. wow, seru banget ya. Ini kamu juga sempat ke luar negeri juga kan? Kemarin-kemarin tuh ke mana sih? Mhm. Ke Malaysia? Ke Malaysia sama Singapura. Karena iya, Malaysia sama Singapura karena sebetulnya maunya sama Thailand, cuman karena tiket akunya lewat Malaysia, jadi aku balik lagi ke Malaysia. Jadi dari Malaysia ke Singapura ke Malaysia lagi. Siap. Nah, boleh cerita dong, kira-kira awal mula kenapa sih kamu tuh suka banget traveling? Terus kan kalau misalnya aku lihat di feed Instagram kamu tuh bagus-bagus gitu loh, fotonya bagus ya, tempat-tempatnya kece banget, jadi bikin ngiler kalau misalnya lihat foto kamu tuh pengen ikutan traveling gitu. Cerita dulu deh awalnya kenapa kamu tertarik sama, per-travelling-an dan kayak nggak pernah habis-habis gitu. Ini juga kan kamu baru pulang ke Bandung kan setelah beberapa bulan tinggal di Bali gitu. Iya betul, mulai itu aku tuh karena kemari kota keluar kota, tapi aku tuh bener-bener tahu tempat itu tahu sampai aja gitu, nggak pernah ngurusin planning berapa lama, berapa hari, terus mau nginep di mana, terus mau kemana aja, aku tuh nggak pernah tahu. Jadi aku taunya datang, direncanain datang sampai pulang gitu aja terus sampai endingnya aku tuh penasaran gimana sih kalau misalkannya aku pergi, apakah aku tuh bisa atau enggak, terus dari situ aku tuh
nekat banget tuh sama keluarga aku, sama orang tua aku untuk bilang, "Pokoknya lulus studi gitu, lulus kuliah aku pengen, liburan dan jangan dilarang." Nah, makanya itu gencar banget kerja, aku tuh sampai resign daripada ngeganggu waktu liburan aku. Nggak baik sih buat ditiru, cuman ya emang itu sih karena aku ngerasa kesempatan itu datangnya sekali gitu. Jadi kalau ketika aku bisa dan aku ada gitu, jadi aku ngerasa kalau misalkannya jalannya gitu. Mhm. Jadi pokoknya jalan-jalan tuh number one ya. Kamu awalnya jalan-jalan sama orang tua, terus akhirnya udah gede pengen nyobain traveling sendirian. Nah, awal mulanya kamu itu bisa punya kan kamu sendiri nih ya, atau sama temen sih kamu kalau kemana-mana? Terus pernah sempet takut gitu nggak sih? Aduh jalan-jalan jauh Oh takut ya, kenapa-napa gitu? iya itu aku pergi tuh sama rata-rata sih aku pergi cuma berdua. Tapi aku selalu ketemu di tempat. Jadi aku tuh dari pertama kali flight itu pakai pesawat, yang aku tuh nggak pernah nyentuh pesawat, bener-bener sendirian. Bahkan sampai yang kemarin terakhir ke Bali itu juga aku sendirian, nggak tahu kenapa. Pokoknya aku tuh selalu, walaupun berdua nih di sana, pasti ketemu itu di tempat TKP. Jadi kalau misalkannya Mmm, aku ke Malaysia, aku juga ketemuannya di kalau kemana-mana tuh bener-bener flight sendiri dan aku tuh ngerasa adrenalin gitu. Kayak, ya bisa soalnya jadi kayak punya pengalaman baru aja gitu, seneng. mhm. Nah, kalau kamu nih dari traveling ya, apa sih yang kamu dapetin? Kamu tuh enjoy banget waktu traveling gitu? Atau ada hal-hal baru yang kamu temuin gitu di setiap tempat yang kamu datengin, Vin? Nah, kalau misalkannya itu bagus banget ya pertanyaannya, aku suka. Karena kalau di tempat traveling baru tuh, apalagi kalau misalkannya di luar negara kita ataupun di luar kota lah minimal gitu ya, kita tuh pasti menemuin hal yang baru, minimal dari kulinernya, makanannya, terus bahasanya, terus yang kayak di Malaysia itu kita tuh bener kayak pakai transportasi umum itu udah jadi hal yang wajib dan sedangkan di sini kan kita pakai kendaraan pribadi kan. Jadi itu tuh yang bener-bener kayak oh iya ini rutenya kayak gini. Terus kita mulai setiap negara baru kita tuh punya peta yang ada di eh, kota-kota tuh biasanya ada di tempat ikonik yang selembaran tuh yang biasanya ada di tempat bis halte itu tuh ada rutenya. Terus di setiap haltenya juga tanpa harus ada kertasnya juga ada rutenya. Jadi ini bus tuh kemana aja dan bagusnya kalau di luar negeri itu tempatnya tuh berhentinya tuh di tempat-tempat yang bener-bener ikonik gitu. Jadi mungkin kita buat datang ke tempat-tempat itu. Kalau bener-bener kayak kita ya blank banget gitu, nggak tahu tempat. Nah dari situ tuh juga bener-bener pengalaman baru, seneng. Makanya aku tuh sebenarnya sebelum COVID pengen ngelanjutin Thailand. Cuma masalahnya tuh jadi bikin aku, nggak bisa sekarang, nggak bisa sekarang. Bahkan Mhm. sampai sekarang aja kan sering tutup buka tutup penerbangan kan. Ada karantinanya 7 hari 7 hari. Karena sampai 7 hari sampai. Jadi kelamaan karantinanya dibanding di Bali mungkin sebel. Terus Karena kalau lagi misalkannya untuk daerah Indonesia sendiri apa? mhm, Terus kalau di Indonesia mhm, sendiri itu kayak bagus banget dan itu tuh tempatnya bersih banget karena emang belum terjamah sama banyak orang ya. Jadi benar-benar airnya tuh memang benar-benar biru sampai kita tuh bisa ngelihat dasar itu benar-benar gitu. Itu benar-benar keren sih. Terus adatnya, kampung-kampung adatnya tuh di mereka banyak banget. Jadi banyak sharing-sharing tentang tradisional-tradisional kayak gitu. mhm. Kalau tempat yang favorit banget yang kamu tuh kayak pengen balik lagi ke mana sih?
Kalau aku sih tempat lebih favorit itu sebenarnya pantai. Jadi maksudnya tuh even itu dimanapun, misalkan bahkan kalau Bali sih udah jelas pasti itu kita seneng banget gitu kalau ke Bali karena banyak banget tempat yang bagus, terus tempat yang bersih. Tapi kalau misalkannya aku secara personalis sih emang sukanya pantai. Entah evenly ya Pulau Seribu kan ada gitu yang deket. Itu tuh juga bagus. Mmm. Nah, kalau di Bali tempat favorit kamu mana aja? Kan kamu tinggal tuh lama di sana berbulan-bulan gitu, Fit. Pantai pantai Melasti itu masih bersih, Pandawa masih bersih. Kalau misalkannya Kute kan mungkin karena ikonik jadi mulai agak-agak terjamah tuh jadi kayak agak-agak kotor sih menurut aku pribadi. Terus kalau menurut aku sih ya daerah-daerah sana gitu. Terus karena aku juga kalau di sana sambil ngeliatin sunset biasanya enjoy sama makanan, minuman, musik, terus lihat sunset yang lebih romantis gitu. Apalagi kalau kesananya sama pasangan, Iya itu harus sih ya. dicoba Kiwi. Next plan ya, harus cobain ke sana. Mhm. Tapi kalau kamu tuh ya pergi ke Karena kebetulan mhm aku mau ngasih tau banget kalau mhm. misalkannya kita perginya di luar liburan ya hari libur kayak akhir tahun atau liburan sekolah itu tuh kita tuh benar-benar ngerasain kamu tuh nggak se-crowded kalau liburan terus kita tuh bisa benar-benar ngerasain enaknya karena dan di sana juga karena pandemi kayak gini tuh jadi banyak banget tempat-tempat yang nyediain promo, terus harganya tuh turun jauh banget. Bahkan bukan hanya tempat makan ya, sampai hotel, penginapan, apapun tuh easy banget lah pokoknya. Dan harganya affordable banget. Menurut aku sih sarannya kalau misalnya kalian eh, mau liburan, mending pas bukan di hari-hari libur gitu. Pasti lebih oke lah. Iya sih ya, karena biasanya kalau pas hari libur tuh semua orang berbondong-bondong. Jadi kita tuh nggak bisa menikmati, yang ada tuh malah kayak, "Aduh penuh Tuh, banget sih," gitu. Tapi nih Fit, kalau misalnya kamu ya apa-apa ngasih, apa-apa ngasih. mhm mhm. Nah, kalau kamu nih biasanya jalan-jalan ke suatu tempat, itu apakah kamu itu memang ya udah ke pantai terus foto-foto aja atau biasanya kamu tuh datang ke tempat itu sekalian ke kafenya kek atau kemana gitu? Biasanya kamu ngunjungin spot apa aja gitu? Tentu jelas kalau misalnya kita itu aku lebih suka ke beach club ya. Maksudnya tuh kenapa beach club atau enggak tempat makan, resto, cafe kayak gitu? Karena kita satu pernah bisa nyobain tempatnya, apa makanannya. Terus vibe-nya tuh beda gitu. Karena kan berhubung aku orang Bandung ya, jadi di sini tuh kan emang susah buat ada kayunya langsung kayak bener-bener, suka aja gitu, suka banget. Jadi Mhm. hampir bisa dibilang semua tempat beach club yang kafe-kafe depan pantai itu aku udah pernah nyobain gitu. Sampai udah oh iya ini tahu ini tahu ini tahu ini punya keunggulannya sendiri-sendiri walaupun dihadapinnya sama pantai, tapi punya sisi-sisi berbeda keindahannya masing-masing gitu. Iya sih karena setiap pantai itu ada yang unik-uniknya ya. Nah, kalau misalnya nih buat kita yang pengen jalan-jalan juga, pengen traveling, kira-kira apa sih yang harus disiapin? Apalagi buat orang yang, pemula gitu, yang belum pernah jalan-jalan jauh, Fit, gitu. Gimana tuh? Iya, iya. Kalau misalkannya buat pemula sih awalnya tuh pertama kali itu budget sih kalau menurut aku. Mmm, Karena ya, budget itu yang utama karena menentukan berapa lama kita di sana, terus kemana aja kita kunjungi tempat yang kita akan kunjungi itu tuh budget pertama kali. Jadi sebelum pergi pastikan budget kamu tuh oke gitu, maksudnya tuh cukup untuk apa yang kamu pengenin. Terus kamu punya schedule ya. Emang aku tuh pengen banget nih ke sana, ke sana, ke sana, ke sana.
terus kira-kira berapa lama itu tuh wajib kamu ketahuin dulu. Jadi sebelum berangkat, kamu tuh harus punya plan A, plan B. Karena misalkannya aku tuh pernah rencana tuh ketiga tahunnya cuma bisa 24. Karena ya satunya lagi penuh, yang satunya lagi gitu. Sedangkan waktu tiket kita cepet kan, nggak bisa diubah lagi gitu. Kayak waktu aku di Malang kayak gitu. Terus waktu pas aku mau balik lagi ke Malaysia juga kayak gitu. Karena kita nggak bisa nge-planningin sesuatu kalau misalkannya belum mateng gitu. Makanya dengan dibikin mateng itu usahain kalian bisa punya plan A sama B. Jadi ketika plan A-nya nggak sesuai, ya udah pakai yang B aja. Jadi udah persiapan. Terus siapin juga budget yang di luar gitu. Jadi budget tambahan yang amit-amit kenapa-napa, kita tuh udah prepare dulu. Siap. Kalau kamu sih biasanya buat traveling itu ngumpulin uang sebanyak-banyaknya biar dapat yang eksklusif, yang mahal gitu, atau, ya udahlah secukupnya aja gitu, yang penting bisa jalan-jalan? Kalau aku sih bukan masalah atau gimana ya, karena aku tuh pasti ke suatu tempat itu aku ngejar sesuatu gitu. Karena nggak mungkin ya aku ngejar ke sana tuh apa namanya, aku nggak ngertiin, aku pasti nyari ikonik atau tempat yang benar-benar aku suka, yang nggak ada di Bandung atau nggak ada di tempat-tempat yang sebelumnya aku cobain, dan kebetulan ya lumayan gitu untuk harganya gitu. Jadi harus ekstra nabung sih. Makanya lebih ke kalau misalkannya sebelum beberapa bulan sebelum pergi itu pasti aku lebih hemat dulu gitu. Yang penting apapun yang aku rencanain tuh tercapai. Iya. Nah, kalau pengalaman terbaik dan terburuk selama kamu traveling apa sih? Aduh, terbaik buruk ya. Dari terbaik dulu atau dari yang terburuk dulu? Terbaik deh. Terbaik dulu ya, terbaik dulu itu tuh pengalamannya. Karena aku tuh ngerasa waktu pas ke luar negeri ya mungkin karena itu first time gitu. Karena itu first time banget aku yang namanya bikin paspor, terus interview gitu, bener-bener sendirian. Itu tuh bener-bener Wow. sendirian sampai pergi ke eh, iya, karena pergi ke sana itu yang awalnya cuma pengen seminggu, 2 minggu, taunya sampai 20 hari, ditambah 7 hari, sampai balik lagi itu tuh terus karena aku kan ketemu sama temen yang alhamdulillahnya juga temen yang sama-sama suka traveling. Jadi kita tuh mutusin buat nggak boleh lama-lama di satu tempat. Jadi tiap aku stay di satu negara itu, aku tuh nggak nginep di satu tempat. Jadi aku tuh nginep di 2 hari sekali itu pindah, sampai kadang-kadang kita tuh sering nyasar. Aduh, gitu. Tapi dengan nyasarnya itu tuh kita seneng gitu. Kita seneng dan seriously, di sana tuh kita jalan itu pede. Kemana-mana gerek koper tuh pede. Karena mereka tuh emang budidayanya tuh seneng jalan gitu. Kalau di kita kan ngeliat orang jalan tuh kayak, ini kayak orang hilang, ini kayak gimana. Di mereka tuh enggak. Di mereka tuh emang jalan. Di Jalan gitu. Jalan Malaysia, itu Singapura ya? hal yang lumrah. Jalan itu hal ya. Bahkan waktu pas di Singapura juga aku banyak jalan dari tempat eh, naik MRT dulu tuh ya, MRT-nya itu ke hotelnya itu kan di apa dekat Universal itu, persis di depannya banget Universalnya itu. Dari situ aku tuh jalan aja gerek koper gitu, nggak pakai taksi, nggak pakai apa-apa, pakai Grab biasa aja jalan. Karena di sana tuh nggak jadi hal yang kayak aneh gitu, enggak. Jadi menurut aku itu sih yang nggak mestinya
kan di sini banyak banget ya kendaraan pribadinya. Kalau di sana tuh menurut aku lebih fokus itu ke kendaraan umum. Jadi memang karena luar negeri jadi rasanya beda banget ya sama Indonesia gitu. Nah, kalau pengalaman yang Yang bikin balik kalau pengalaman yang paling gak enak gimana tuh, Vid? pengalaman yang paling gak enak itu di mana ya? Sebenarnya sih semua tempat aku tuh enak-enak aja karena menurut aku enjoy. Bahkan evenly di tempat yang gak enak pun aku tuh selalu ngerasa ya inilah enaknya traveling, ya inilah enaknya tempat baru gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada yang nggak enak banget, cuman mungkin suasananya yang bikin aku ngerasa, oh ya aku tuh ngapain lagi ya kalau misalnya nggak liburan gitu. Aku ngerasa kayak gitu tuh waktu pas di Sumba, karena di sana tuh aku tuh susah banget cari makan. Apalagi aku tuh Iya. seneng makan ya. Jadi aku seneng aku tuh seneng makan malam-malam. Jadi di sana tuh aku sampai bahkan nanya ke turnya itu tuh jam 7, jam 9 dan udah nggak ada apa-apa. Terus kafe itu hanya satu-satunya yang tempat makan atau enggak di hotel. Jadi benar-benar kayak, oh my god, ini tuh benar-benar kita tuh sepi banget gitu. Manusia tuh dari antara rumah ke rumahnya tuh saling berjauhan gitu waktu itu tuh. Jadi aku sampai mikir gitu sama teman-teman aku waktu pas ke sana, kebetulan emang banyakan kan 6 orang. Ini nih kalau kita nggak liburan, maksudnya tuh stay di sini, ini tuh nggak ada kehidupan. Dah gelap aja terus bunyi-bunyi jangkrik, bener-bener alam banget. Sampai bahkan waktu pada saat itu rencananya 1 minggu, cuman 5 hari. Kita percepat. Kita percepat aja, terus banyak tempat-tempat yang menurut kita, oh kita nggak perlu ini, udah skip aja, gitu. Karena di sana tuh bener-bener purely panas banget. Panasnya tuh panas banget gitu. Sampai Jauh banget kali ya, sama Jakarta masih panas sana ya? jauh banget, soalnya di sana mungkin karena apa ya, nggak ada pohon di sana juga, sampai pohonnya kering gitu. Karena mulai musim kemarau juga mungkin ya. Jadi bener-bener silau, panas banget. Pulang di sana tuh ya gosong aja banget gitu. Wow, Tapi emang harus siap oh, Tapi nih ya kalau mau traveling nih ya, Vid ya, enaknya tuh kalau buat kita yang baru-baru ini pakai yang agent travel gitu atau ya udah deh berani aja sendiri gitu. Itu gimana? kalau menurut aku balik lagi ke efisiensi waktunya. Kalau misalkan kamu banyak waktu itu kamu mending sendiri aja. Even kamu salah ataupun nyasar tuh enjoy. Tapi kalau misalkannya mengefisiensi waktu, mending kamu pakai tour. Karena dengan pakai tour itu tuh easy sebenarnya. Easy banget. Kayak mulai rundown tuh ada, tapi kenikmatan untuk masih betah nih di spot ini, aku masih nyaman, itu nggak bisa kalau pakai travel. Jadi ada plus minusnya sih menurut aku. Cuman dari efisiensi waktu mungkin travel lebih, terus harga lebih oke. Karena nggak ada ditambah nyasar-nyasar ataupun salah-salah tempat dulu ya. Tapi kalau misalkan sendiri itu tuh ada nyasarnya dulu, salah tempatnya dulu, lama gitu. Nah, kalau kamu ada nggak sih tempat yang penasaran banget pengen dikunjungin? Atau tempat idaman lah gitu? Di luar atau di dalam? Dua-duanya. Di dalam dulu ya, di dalam negeri dulu ya. Kalau di dalam negeri itu aku tuh pengen banget ke Labuan Bajo. Karena aku tuh udah dua kali banget itu tuh cancel. Pertama itu waktu pas tahun 2018,
itu aku cancel karena waktunya nggak memungkinkan untuk aku pergi ke sana pada saat itu. Terus yang kemarin waktu ke Sumba, jadi sebetulnya anak-anak itu teman-teman aku tuh udah pada ke Labuan Bajo dulu. Cuman aku telah tahu. Padahal aku udah, ya udahlah aku udah free nih, udah baru beres kerjaan gitu. Jadi aku tuh pengen banget ke Labuan Bajo. Gak jadi lagi. Jadi aku tuh baru nyusul ke step si Sumbanya. Langsung itu tuh berangkat dari, itu baru nyampe banget Bali. Besokannya langsung berangkat nyusul ke Sumba. Nah dari situ aku tuh ngerasa kayak aku tuh pengen tuh nggak sih sebenarnya ke Sumba, cuman ada aja gitu momen buat kita, aku nggak jadi ya masa gitu ya teman-teman aku udah pergi ke sana terus aku ke Labuan Bajo sendiri kan nggak asik juga gitu, lebih baik kan ada temennya gitu walaupun cuma satu kan lebih baik ada temennya itu. Terus kalau misalkannya keluar ada dua sih tempat, yaitu 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 pertama tuh Santorini. Itu memorable banget sih karena ada kenangan sama my ex gitu ya yang sebelumnya kan emang sempat kerja di sana, jadi jadi ya juga bagus gitu ya, jadi aku tuh juga jadi pengen gitu karena dia bilang oh ya bagus banget dan sempat hits kan sampai dibikin ya sekarang tuh tempat-tempat itu tuh di Bandung ada terus replikanya gitu loh yang semi kecilnya karena emang sebegitu bagusnya. Terus ke Turki Wow, main banyak biasa ya. Mas Aris tuh. Aduh. Siap. Tapi ini kamu emang planningnya juga kalau traveling nggak cuma sehari 2 hari ya? Rencananya emang sebulan gitu, 2 bulan. Ya, ya kebetulan kayak gitu. Kebetulan dari pertama kali aku traveling pasti sebulan. Jadi maksudnya tuh hampir sebulannya 20 hari, 20 hari, 21 kalau enggak 23, 25. Nggak tahu kenapa padahal ya kalau kata orang lain kan kalau liburan tuh ya cukuplah 3 hari, 5 hari gitu. Tapi kalau aku tuh nggak bisa, harus sampai puas gitu. Harus sampai puas baru pulang. Jadi kalau misalkannya aku sih, ini tuh jeleknya sih. Tapi ya setiap orang kan masing-masing gitu ya. Kalau aku tuh tipenya, aku bakal ke tempat itu sampai puas, sampai aku tuh nggak pengen balik lagi. Makanya sebenarnya kalau sampai aku balik lagi tuh kayak, aduh kemarin udah nih kesini gitu. Nggak begitu euforianya itu nggak seperti pertama kali. Iya sih, karena udah pernah tahu ya. Iya, nah kalau kamu nih ya dari kan tadi juga soal traveling, kan tadi ada temennya juga. Nah kalau kamu apakah harus sama teman-teman yang udah tahu juga traveling ke tempat itunya atau ya udah gitu sama orang-orang yang benar-benar belum pernah juga? Aku sih sebenarnya maksudnya tuh kemana aja sama orang yang udah pernah ataupun belum, nggak masalah. Yang penting aku kesananya ada temen minimal satu. Soalnya kan itu pasti kalau misalkannya aku yang belum pernah sama sekali gitu ya, belum pernah aku sentuh sama sekali, itu tuh kan worry juga ya kalau sendiri karena aku kan cewek gitu ya. Kalau misalkannya kenapa-napa di jalan terus kayak kelihatannya kayak orang linglung tuh belum berani sebegitunya juga kalau aku. Jadi mau dia udah pernah, teman aku partner pernah ataupun belum pernah, ya udahlah gas aja gitu. Yang penting ada temennya. Soalnya nggak ada yang mengurangi rasa aku seneng. Yang penting ada temennya itu loh. Tapi kamu nggak pernah ngalamin ya kayak kasus, kan ada tuh ya cerita-cerita orang traveling terus kecopetan lah, ada yang dirampok lah, kehilangan apalah, yang gitu-gitu. Apakah kamu juga, pernah ngalamin gitu, sesuatu yang kayak gitu? Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Jadi aman ya selama ini ya? Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Alhamdulillah aman, jaya, sentosa. Pokoknya jangan sampai lah. Makanya satu, kalau
Nah, itu juga sih sebenarnya satu keuntungan kalau kita bawa temen yang kita bisa percaya, saling ngingetin. Jadi pernah tuh sweet case temen aku tuh ketinggalan di bus, karena di busnya itu kan disimpan di bawah, terus kita tuh kayak 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 hilang ingatan aja gitu. Cuman karena akunya langsung koper gitu. Suitcase kita masih ada di sana. Oh iya ya, balik lagi gitu. Jadi langsung diingetin sih kalau kita jangan sampai ada barang yang ketinggalan gitu, karena kan susah juga ya kalau misalkan nyawa barang ketinggalan terus ke tempat di tempat yang kita tuh nggak tahu itu di mana. Udah pengalaman kali ya, jadi aman-aman aja. Dan ini sih Fit kalau Jangan sampai. Iyalah, soalnya kan kadang ada kekhawatiran juga, aduh jalan-jalan ke tempat baru takut ini, takut itu gitu. Tapi nih Fit, kalau kamu ya jalan-jalan, ini pernah nggak sih kayak yang apa sih, kan kalau aku denger-denger tuh ada yang sekamar tuh bareng orang nggak kenal gitu loh, buat menghemat biaya, jadi akhirnya sekamar yang pakai ya yang sana tuh banyak banget orangnya. Kamu berani nggak sih yang kayak gitu-gitu? Enggak, sama sekali belum pernah. Jadi sehemat karena itu pernah sempat jadi pilihan buat aku sama teman aku. Karena kan kita tuh menghemat kan, gimana caranya buat kita fighting 20 hari di negara orang lain tuh gimana ya dulu tuh. Apa kita mending ya kita sesuaikan aja sama, maksudnya tuh mending aku di sini nabung untuk beberapa lama lagi aja daripada kita sharing, karena kan kayak worry sih kalau menurut aku, mending kalau kita tuh dapetnya tuh temen yang room sharingnya tuh yang baik gitu. Kalau ternyata dia klepto gitu atau punya apa gitu, bipolar gitu ke tapi emang iya sih, aku setiap ya tapi bener ya, pasti aku ketemu sama orang baru. Itu kalau kita kayak nongkrong aja disamperin kitanya tuh, mereka tahu kan kita gitu, ngajak kenalan terus ngasih tahu, bahkan nganterin gitu, beneran loh sampai nganterin. Itu aku sampai banyak banget tempat nganterin, bahkan itu tuh cuman dari kita lagi makan siang terus diajakin, karena kita kan kelihatan lah ya bukan orang lokal, karena kan oh iya benar juga, jadi di Malaysia sama Singapura kan masih banyak ya bulenya dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia kan orang mancanegaranya kan masih sedikit banget gitu ya. Kalau di sana kan udah macem-macem. Terus kita ketemu sama orang Indonesia sendiri, itu tuh baik banget. Aku pernah tuh waktu pas di Singapura, itu tuh belum punya kartu buat naik bus. Terus buat naik MRT itu kan harus punya kartunya sendiri tuh yang kita harus bayar gitu. Mereka tuh langsung aja ngasihin ke kita karena tahu kita tuh orang Indo dan masih ada saldonya. Jadi ya menurut aku sih enak banget gitu. Tapi ya emang enaknya travel itu gitu sih. Ada aja rencana Tuhan yang kita tuh nggak tahu gimana. Sampai dianter-anterin, bahkan itu tuh cuma baru kenalan. Baru. Nggak kenal sama kita tuh nggak kenal. Terus mereka tuh ngejelasin, udah kayak dipakein tour guide aja. Padahal itu baru kenalan, itu sih. Asik. Wah, luar biasa. Seru ya kayaknya ya. Pengalamannya ke sana, ke sini, dan ketemu orang banyak, dan semuanya itu positif gitu, Fit. Nggak ada yang aneh-aneh atau yang macem-macem gitu. Jadi, kalau planning kamu ke depan adalah mengumpulkan uang lagi dan traveling lagi ya? Ya, sebelum aku punya cincin di tangan mana ya? Tangan mana sih kalau Oh, tangan. udah disahkan tuh? Tangan kiri. Nggak tahu, aku juga Ya, belum ada kalau pengalaman. ada halal kan gitu ya. Ya gimana si jodoh gitu. Tuh, dia punya selera yang sama enggak gitu. Tapi kalau selama masih sendiri sih aku masih punya keinginan yang banyak.
Jadi kalau selama sendiri memanfaatkan lah ya, mumpung masih muda dan bisa juga jadi traveling aja. Nah, buat kamu, kamu mungkin mau ada yang disampaikan juga nih buat orang-orang yang masih takut buat traveling gitu. Apa yang mau kamu sampaikan supaya tertarik juga buat traveling? Kalau aku sih pribadi, sama kamu masih punya mimpi buat pergi, pergi aja. Kalaupun entah apapun terjadi, percayalah alam itu bakal ngebawa kamu sesuai dengan yang kamu pikirin. Jadi pikirin aja yang baik-baik. Mmm, Itu aja sih yang aku selalu lakuin gitu. Aman lah, aman. jadi harus positive thinking dulu ya, kalau dari awalnya udah negative thinking kan jadi masalah juga gitu. Iya, iya, iya betul, betul. Nah, rekomendasi 3 tempat paling bagus buat jalan-jalan ke mana aja? Rekomendasi tempat-tempat yang bagus di Indonesia ya. Mhm. Kalau menurut aku sih mending ya itu tuh mimpi sejuta orang dan kayaknya tuh tempat liburan sejuta umat juga. Pasti Tiwi tahu di mana tempatnya. Bali. Bukan? Nah, ya kan tempat sejuta umat karena biaya affordable, harga Mursidawati kan, Mursida. terus iya Mursidawati kan itu Serius? kayak kamu buat kesana tuh easy banget gitu, maksudnya tuh buat kita gitu ya kaum tidak punya pantai di kotanya gitu. Beda kan kalau sama Jogja, mereka masih punya pantai lah kita nggak punya pantai maksudnya Ya tuh kalau di Bandung Jawa jauh Barat sih, mungkin ya harus ke daran gitu. Pangandaran gitu, terus ke Ranca Buaya, Santolo, tapi jauh kan. Hmm. Maksudnya itu dari kotanya sendiri Bandung kan nggak ada pantai. Makanya pasti kita tuh butuh pantai, butuh vitamin C biar ya kan. Nah, pasti Bali sih menurut aku karena dari sana tuh itu tuh Mursidawati tempat-tempat tuh kamu tuh bisa nyesuaiin sama dompet kamu mau high class bisa, mau low budget bisa, mau backpackeran sekalipun bisa. Jadi nggak ada kata nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa gitu ke sana tuh. Siap ya. Nah, kalau misalkannya kalian yang tuh pergi ke Malang, ke Jogja, kayak gitu. Oke. Selain itu, berikutnya tempat yang menarik? Bali, Malang, Jogja. Oh, Bali, Malang, Jogja. Kenapa Jogja. sih harus Malang gitu? Ada apa di Malang? Karena menurut aku tuh the second of Bandung menurut aku. Emang Itu mirip tuh ada di banget, Fit? Malang. Mirip banget. Sebenarnya nggak mirip-mirip banget, cuman ya mirip aja sih menurut aku karena dari tempat-tempat nongkrongnya banyak lumayan gitu, makanannya enak, terus suasananya dingin. Di sana tuh cuacanya dingin, Sama kayak Bandung. jadi enak gitu. Jadi penasaran ya, aku Dewi udah pernah cobain ke Malang? belum. Iya, Aku kalau cobain ke aja ke Jogja Malang sering itu. kali nggak kehitung ya, tapi kalau ke Malang belum pernah tuh. Boleh lah kapan-kapan. Ya, Kamu di Malang berapa menurut lama, aku sih Fit? kalau misalkannya Hmm. berapa lama ya? Sebentar itu mah 3. Karena pada saat itu maksain kerja waktu pas lagi masih kerja. Mm-mm. Siap-siap. Aduh, aku jadi pengen jalan-jalan nih. Kapan ya? Karena masih pandemi ini aja, masih isoman gitu. Tapi ya semoga nanti ada kesempatan ya, karena aku juga pengen pengen keluar negeri nih. Cuman ya karena pandemi kan ribet juga. Tadi kata kamu harus 7 hari isolasi baru ke sana, terus di sana quarantine lagi. Jadi kapan jalan-jalannya? Ya semoga semuanya. Karena menurut aku ya kalau dari Indonesia ke luar negeri itu lebih ribet daripada orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Apalagi kan sekarang ada nih yang baru kalau orang luar negeri bebas karantina. Mulai dari kemarin tanggal berapa gitu bulan ini. Jadi orang-orang dari negara lain
itu udah bebas karantina buat datang ke Indonesia. Cuman dari Indonesia ke luar negerinya itu masih ribet karena ya mereka menganggap kalau misalkannya standarnya mungkin kurang gitu. Iya sih ya. Tapi semoga semua membaik lah ya nanti. Biar aku dan Amin. kamu bisa traveling. Malah aku nggak pernah ikut traveling sama kamu, Fit. Iya, kawan-kapan yuk kita maksudnya tuh ya yang dekat aja kalau Labuan Bajo tuh bulan depan rencananya. Waduh, cuman gak Kalau tahu nggak ya. bisa. Kalau kamu enak sih kerjanya ya. Kalau aku kerja tiap hari. Ya semoga nanti lah ya ada mungkin waktu yang pas supaya bisa jalan-jalannya oke tanpa ada beban gitu. Nah mungkin ada terakhir yang mau kamu sampaikan, kesimpulannya atau harapannya apa? Harapannya apa ya? Harapannya ya semoga dunia cepat membaik karena masih banyak nih traveler yang tertunda liburannya karena pandemi ini, ya kan? Jadi aku Benar. berharapnya sih pandemi cepat berakhir karena percuma lah kita planning A, B, C, D sampai Z kalau misalnya kita masih tetap pandemi itu tuh bener-bener ngehambat, sangat ngehambat karena beberapa kali di tahun ini aku tiap pergi itu bener-bener ngehambat, budget over, terus nggak bisa hemat, nggak ada kata hemat, nggak ada kata hemat karena aduh PCR sampai berkali-kali waktu pas awal tahun. Pokoknya ribet kalau ada pandemi. Makanya udahlah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya semoga pandemi berakhir juga. Ya kalau berakhir agak susah, tapi maksudnya ya lebih terkendali dan semuanya biar lebih mudah ya, Vid ya. Kayak gitu-gitu bener-bener. Siap, makasih banyak loh Fit udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol soal traveling. Ya lumayan lah ya, jadi ada info-info baru juga nih kita yang pengen jalan-jalan mau kemana. Terus juga apa aja yang harus disiapin dan lain-lainnya udah ada gambaran lah. Semoga juga bisa ngasih manfaat buat kamu ya. Dan oke, itu dia Kasavela Talks edisi kali ini bareng Vida. Thank you banget Vida ya, sehat terus buat kamu. Semoga bisa segera ke Labuan Bajo, bisa segera kemana tadi, ke Turki juga ya. Semoga bisa pergi kemanapun, ke tempat yang kamu inginkan dalam hidup ini. Amin. Oke. Dan buat teman-teman jangan lupa juga ya, terus pantengin Kasavela Talks, jangan lupa subscribe dan likes juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol di next episode yang pastinya juga nggak kalah seru dan informatif buat kamu ya. So, see you guys. Bye!